Langit cerah bertabur bintang malam, langit kelabu tiada diizinkan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saya Pastor Petrus Suharjono SY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-22 Kamis 4 September 2025. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita berdoa untuk mereka yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, entah secara pribadi maupun di dalam keluarga. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, menguatkan, dan membimbing mereka untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Saya juga terus mengajak dan mengundang kita semua untuk tekun berdoa bagi segenap panitia tahbisan imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober nanti. Semoga dikaruniai kesehatan yang baik, semangat iman, semangat persaudaraan, semangat tanggung jawab, semangat kerjasama, dan kebaikan hati untuk melayani Tuhan dan juga sesama. Dan kiranya sabda Yesus hari ini menjadi penegasan dan sekaligus peneguhan untuk kita, bahwa seperti para murid, seperti Simon Petrus dan kawan-kawannya, diutus oleh Yesus, mulai sekarang kau akan menjadi penjala manusia. Itulah
yang menjadi tugas perutusan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita diundang, kita dipanggil, kita diajak untuk seperti halnya kerajaan Allah yang diungkapkan oleh Yesus, seperti pukat yang mengumpulkan banyak ikan. Kerajaan Allah harus kita wartakan. Itulah yang jadi tugas perutusan kita, menjala manusia, menghadirkan kerajaan Allah, supaya semakin banyak orang yang terhimpun, termasuk, terpukat, terjala oleh sabda Allah, oleh kerajaan Allah itu. Sehingga semua manusia dunia ini akan diselamatkan mengalami kerajaan Allah. Dan itu menjadi tugas kita, menjadi perutusan kita, menjadi misi kita sebagai para pengikut Tuhan Yesus, menghadirkan kerajaan Allah dan membuat semakin banyak orang, dalam bahasa negatif, terperangkap di dalam kerajaan Allah itu. Dan semoga ini senantiasa menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Kita mewartakan kerajaan Allah. Kita diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kita diutus untuk menjadi penjala manusia. Dan dalam rangka melaksanakan tugas perutusan kita menjadi penjala manusia, ada sebuah sikap disposisi batin yang dianjurkan, yang ditunjukkan oleh Yesus, seperti yang diungkapkan oleh Simon Petrus. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Semoga sikap patuh dan taat seperti yang ditunjukkan oleh para murid yang diungkapkan oleh Simon Petrus juga menjadi disposisi batin kita, menjadi sikap dasar hidup kita. Kita patuh dan taat kepada sabda Allah. Kita patuh dan taat kepada sabda Yesus. Kita patuh dan taat kepada kerajaan Allah. Kita patuh dan taat kepada Tuhan yang senantiasa mengarahkan, membimbing kita, yang memberikan tugas perutusan itu kepada kita. Memang tidak mudah, memang tidak gampang. Ada banyak tantangan, entah dari dalam diri maupun dari luar diri kita, untuk patuh dan taat dan menjadi penjala manusia ini. Yaitu kadang-kadang egoisme dan pemikiran serta kehendak pribadi. Kadang-kadang tidak sejalan, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, menjadi tugas perutusan kita, menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka seringkali terjadi pertentangan, pergumulan di dalam hidup kita. Tuhan mau supaya begini, kita maunya begitu. Tuhan maunya begitu, kita cenderung untuk memilih yang ini. Maka semoga sikap patuh, sikap taat, sikap terbuka bagi kehendak Allah juga senantiasa ada di dalam diri kita. Pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus yang memiliki tugas perutusan untuk menjadi penjala manusia di zaman ini. Dan kiranya upaya kita untuk senantiasa tanggap dan peka akan situasi seperti yang dialami oleh Yesus. Ada banyak orang yang datang untuk mendengarkan Dia, dan kemudian memang Yesus menyampaikan pengajarannya dari atas perahu. Dan kiranya bahwa ada di atas perahu atau dari mana, tetapi yang jelas bahwa Yesus mengajar orang banyak yang datang kepadanya. Tetapi kiranya bahwa sikap berani peka dan tanggap kepada situasi yang ada di sekitar kita menjadi inspirasi dan teladan di dalam hidup kita. Kita sebagai utusan-utusan Tuhan untuk menjala manusia yang berusaha patuh dan taat kepada kehendak Allah. Semoga kita juga belajar peka akan situasi yang ada di sekitar kita. Kita peka akan peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena kehidupan, tetapi juga peka akan keadaan dan situasi pribadi-pribadi manusia, peka dan juga tanggap kepada situasi dunia yang terjadi di sekitar kita. Semoga kita memiliki kepedulian, semoga kita memiliki perhatian yang cukup, semoga kita memiliki hati, semoga kita memiliki kecintaan kepada segala kehidupan yang diciptakan oleh Allah, bagi memiliki cinta bagi dunia, memiliki cinta bagi sesama yang ada di sekitar kita, untuk menumbuh kembangkan sikap peduli dan peka serta tanggap bagi kehidupan di sekitar kita.
Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.